Bersama kami di Prime Market Highlight pemirsa, perusahaan AI milik Elon Musk, xAI, resmi meluncurkan model kecerdasan buatan terbarunya, Grok 4 dan Grok 4 Heavy. Model ini diklaim mampu mengungguli AI lain dalam berbagai tes akademik dan siap bersaing dengan GPT-5 dari OpenAI. Perusahaan AI milik Elon Musk, xAI, resmi meluncurkan model kecerdasan buatan terbarunya Grok 4 dan Grok 4 Heavy. Model AI Grok 4 dan variannya Grok 4 Heavy diperkenalkan xAI sebagai pesaing utama ChatGPT dan Gemini. Dalam peluncurannya, Elon Musk mengklaim Grok 4 memiliki performa lebih unggul dibandingkan AI lainnya dalam teks akademik seperti Humanity Last Exam. xAI menyebut model ini mampu menyaingi tingkat pemahaman S3 di semua bidang dan menjadi langkah penting menuju AI tingkat lanjut. Fitur unggulan Grok 4 Heavy adalah kemampuannya menciptakan banyak agen AI untuk menyelesaikan tugas secara paralel sebelum menyepakati jawaban terbaik. Hasilnya, Grok 4 mencetak skor 25,4% dalam tes Humanities Last Exam, mengungguli Gemini 2,5 Pro milik Google 21,6% dan O3 milik OpenAI 2%. Ini menempatkan Grok 4 sebagai salah satu model AI paling kompetitif saat ini. Bersamaan dengan peluncuran, xAI juga mengumumkan paket langganan AI termahal bernama Super Grok Heavy, seharga $300 per bulan atau 4,8 juta rupiah. Paket ini memberi akses awal ke Grok 4 Heavy dan fitur eksklusif lainnya. Langkah ini menegaskan ambisi Elon Musk menjadikan xAI sebagai pemimpin di pasar AI premium global. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, restoran Woohoo siap dibuka pada September 2025 di downtown Dubai dekat Burj Khalifa. Semua aspek mulai menu, suasana hingga layanan akan dikelola oleh Chef Aiman yang merupakan koki buatan yang dikendalikan oleh model bahasa besar khusus kuliner. Restoran Woohoo akan gunakan koki buatan yang dikendalikan oleh model bahasa besar khusus kuliner yang dikelola oleh Chef Aiman. Chef Aiman dilatih melalui penelitian food science bertahun-tahun, data komposisi molekuler, dan lebih dari 1.000 resep tradisi kuliner dunia. Model AI menganalisis tekstur keasaman, umami untuk menyusun kombinasi rasa inovatif. Resep prototipe dari Chef Aiman diuji dan diperhalus oleh tim koki manusia di bawah arahan Chef Raif Othman dari Dubai. Masukan sensorik masakan membantu AI belajar dan menyesuaikan kreasi yang optimal. Tim pengembang menegaskan bahwa tujuan AI bukan menggantikan koki manusia, melainkan meningkatkan kreativitas mereka. Chef AI yang didesain untuk memanfaatkan bahan yang biasanya dibuang seperti lemak atau potongan daging, sehingga mengurangi sampah dapur dan meningkatkan keberlanjutan operasional restoran. Para pendiri menargetkan untuk melisensikan teknologi Chef AI ke restoran di seluruh dunia, membantu industri kuliner global mengurangi limbah dan meningkatkan inovasi makanan seluas mungkin. Woohoo menyajikan masakan bergaya fusion seperti sushi, ceviche, robata skewer yang dikurasi lewat riset AI plus sentuhan manusia. Bagi sumber ada di channel. Informasi selanjutnya, pemirsa, pemerintah Meksiko menolak proposal pembangunan pabrik mobil listrik BYD. Penolakan tersebut karena pemerintah Meksiko khawatir ekspansi BYD akan memperkeruh hubungan dagang Meksiko dengan Amerika Serikat di tengah perang tarif. Rencana pabrikan mobil listrik asal Cina BYD untuk membangun pabrik baru di Meksiko tak berlanjut usai pemerintah Meksiko menolak proposal investasi BYD. Pemerintah Meksiko khawatir pembangunan fasilitas produksi BYD akan memperkeruh hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Adapun BYD sebelumnya dikabarkan tengah menyiapkan investasi skala besar dengan estimasi nilai proyek yang diperkirakan setara dengan pembangunan pabrik BYD di Brazil senilai 5,5 miliar real atau setara sekitar 1 miliar dolar Amerika. Ekspansi BYD ke Meksiko menurut rencana semula dilakukan untuk memproduksi mobil demi memenuhi kebutuhan pasar di Amerika Latin. Pembangunan pabrik BYD di Meksiko juga semula ditargetkan mampu menyerap hingga 10.000 tenaga kerja. Namun, pemerintah Meksiko menolak menyediakan lahan publik serta insentif pajak dan subsidi untuk proyek tersebut. Penolakan ini muncul di tengah tekanan dari pemerintah Amerika Serikat, terutama setelah Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden dan memperketat retorika soal aktivitas industri Cina di Meksiko.
Trump sempat menuding China memanfaatkan Meksiko untuk menyusupkan produk otomotif ke pasar Amerika Serikat. Meski BYD bersikeras bahwa pabrik itu ditujukan untuk pasar Amerika Latin. Berbagai sumber, edX Channel. Pemirsa, Chery dan BYD, dua produsen mobil besar China, diduga secara tidak sah mengklaim subsidi pemerintah untuk kendaraan ramah lingkungan. Audit resmi menyebutkan keduanya menerima dana miliaran rupiah untuk ribuan unit kendaraan yang tak memenuhi syarat subsidi. Chery dan BYD, dua produsen mobil besar China, diduga secara tidak sah mengklaim subsidi pemerintah untuk kendaraan ramah lingkungan. Menurut hasil audit Kementerian Perindustrian China, Chery dan BYD diduga menerima subsidi senilai total 53 juta US dollar atau sekitar 866 miliar rupiah selama 5 tahun hingga 2020. Audit menunjukkan sebanyak 21.725 unit kendaraan tidak seharusnya mendapat subsidi karena tidak memenuhi syarat teknis. Chery tercatat mengklaim untuk lebih dari 7.600 unit, sementara BYD sekitar 5.000 unit kendaraan. Dokumen audit memang tidak menyebutkan sanksi, namun pemerintah China sebelumnya telah menegaskan bahwa subsidi harus dikembalikan jika kendaraan tak lolos syarat jarak tempuh. Sejauh ini belum ada komentar resmi dari Chery, BYD maupun otoritas terkait atas temuan tersebut. Adapun audit ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengawasi pemanfaatan subsidi secara lebih ketat. Kasus ini muncul di tengah tekanan besar di industri otomotif China, termasuk kelebihan kapasitas dan perang harga yang menekan margin keuntungan. Pemerintah pun berencana menutup fasilitas produksi yang tidak efisien sambil memperketat regulasi harga. Sementara itu, audit lanjutan untuk subsidi tahun 2021-2022 juga sedang berlangsung. Berbagai sumber, edX Channel. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencatat nilai perdagangan global meningkat 300 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.800 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2025. Namun, prospek ke depan dinilai masih penuh ketidakpastian karena tekanan geopolitik dan kebijakan tarif global. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencatat nilai perdagangan global meningkat 300 miliar US dollar atau sekitar 4.800 triliun rupiah pada semester pertama 2025. Menurut laporan yang dirilis Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB, menyebut perdagangan global tumbuh 1,5% di kuartal pertama dan 2% pada kuartal kedua 2025. Pertumbuhan nilai ini didorong kenaikan harga komoditas global, bukan peningkatan volume. Volume perdagangan justru hanya naik 1% pada periode yang sama. Sektor jasa tercatat sebagai kontributor terbesar dengan pertumbuhan 9% dalam 4 kuartal terakhir. Di sisi lain, tren perdagangan barang masih bervariasi antar negara, dengan negara maju menunjukkan performa lebih tinggi dari negara berkembang. Hal ini mencerminkan ketimpangan dalam pemulihan ekonomi global pasca pandemi. Adapun Badan Perdagangan dan Pembangunan PBB juga memperingatkan meningkatnya resiko fragmentasi perdagangan global akibat kebijakan tarif baru Amerika Serikat, mulai dari tarif dasar 10% hingga bea tambahan untuk baja dan aluminium dinilai dapat memicu tindakan balasan dari negara lain. Ketegangan ini diprediksi memperberat kondisi perdagangan global di paruh kedua 2025. Berbagai sumber, edX Channel.